Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas cara mengelola keuangan sederhana dan aplikasi apa saja sih yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola keuangan secara sederhana. Materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri, dosen Prodi Perhotelan Politeknik Bosowa Nila Sartika Ahmadi. Nah, tahap pendanaan bisnis itu ada 3. Yang pertama, tahap pendanaan awal, kemudian ada pendanaan ekspansi atau pengembangan, dan pembiayaan akuisisi. Untuk pendanaan tahap awal, proses ini tuh mencakup 2 langkah. Yang pertama, pendanaan modal benih dalam jumlah yang relatif kecil untuk membuktikan konsep dan studi kelayakan. Nah, pada tahap ini, jadi kita sedang menilai, berapa sih sumber daya yang kita punya, ada berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan sendiri, dan apakah dengan mengumpulkan uang tersebut, mengumpulkan sumber daya tersebut, bisnis kita ini bisa melangkah atau tidak. Jadi ini masih tahap perkiraan. Kemudian yang kedua, proses kedua dari tahap awal ini adalah pendanaan pemula, yang terdiri dari pengembangan produk dan pemasaran awal. Tanpa penjualan komersial, maka pendanaan hanya untuk mengoperasikan perusahaan. Jadi sebelum kita mulai meluncurkan produk ke pasar, tentu saja kita melakukan riset pengembangan produk. Jadi kita memastikan bahwa kita tuh sudah memilih pasar yang tepat, produk kita ini sudah tepat untuk pasar kita. Kemudian kita juga mencari apa sih yang bisa membedakan kita dengan kompetitor yang membuat kita lebih unggul di pasar. Mungkin kita juga akan melakukan berbagai trial dan error, kemudian melakukan promo-promo produk. Jadi tujuannya bukan dulu untuk mencari keuntungan, jadi sekedar untuk memperkenalkan produk kita di pasar. Misalnya pengembang aplikasi biasanya meluncurkan versi beta dari aplikasinya. Jadi versi ini tuh kita sedang mengajak orang-orang lain, ini yuk ikut nyobain produknya yuk, terus nanti sharing pengalamannya. Nanti dari situ kita akan melihat bagaimana mengembangkan produk ke depannya. Nah, yang kedua, pendanaan ekspansi atau pengembangan. Nah, kalau dari tahap yang tadi tuh dianggap tahap pertama, selanjutnya ini adalah tahap kedua. Terdapat modal kerja bagi tahap pertumbuhan awal, tetapi tanpa kemampuan untuk mendatangkan laba yang jelas ataupun arus kas. Jadi, di tahap pendanaan ekspansi atau perkembangan ini, ada lagi breakdown beberapa tahap atau beberapa proses yang terjadi di dalamnya. Jadi, di sini dikatakan proses yang pertama, terdapat modal kerja bagi tahap pertumbuhan awal. Jadi dia sudah bisa melakukan penjualan, tapi mungkin mereka belum menemukan konsumen yang pasti, belum menemukan supplier yang terbaik, sehingga di sini dikatakan bahwa mereka tuh belum mampu mendatangkan laba yang jelas ataupun arus kas. Bisa jadi hari ini penjualannya banyak, tiba-tiba besok sama sekali tidak ada selama beberapa hari ke depan. Jadi belum ada kepastian. Nah, proses selanjutnya ditunjukkan dengan ekspansi pasar perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang cepat pada titik pulang pokok atau tingkat keuntungan positif, tetapi tetap perusahaan swasta. Jadi pada tahap ketiga ini sudah dilakukan ekspansi perusahaan. Jadi pertumbuhan perusahaan itu cepat, ditandai dengan semakin banyaknya produk dari perusahaan yang tersebar di pasar, atau mungkin juga bisa ditandai dengan semakin besarnya market share dari perusahaan ini atau dari produk yang diluncurkan oleh perusahaan ini. Kemudian mungkin dia sudah tiba pada break even point, jadi titik impas, titik balik modal. Kemudian keuntungannya selanjutnya dia melangkah pada keuntungan yang positif, tapi dia tetap perusahaan swasta, dia belum dia masih milik pribadi di sini maksudnya. Kemudian tahap keempat
Atau proses ketiga yang terjadi pada tahap ekspansi atau perkembangan, yaitu pembiayaan penjembatanan untuk mempersiapkan penawaran saham oleh perusahaan kepada masyarakat. Nah, ini ketika perusahaan sudah mulai besar, jadi dia akan mengembangkan jadi perusahaan yang menghasilkan saham. Jadi masyarakat tuh bisa membeli saham ke perusahaan tersebut. Nah, untuk pada tahap keempat ini dilakukan pembiayaan penjembatanan. Jadi ada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk membuat perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka yang di mana sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Tidak semua perusahaan harus melangkah ke sini, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki target untuk menjadi besar, maka dia bisa melihat bisa mematok tujuannya tuh salah satunya ke sini. Nah, selanjutnya pembiayaan akuisisi. Akuisisi tradisional memperoleh kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan lain. Manajemen perusahaan mendapatkan kontrol atas perusahaan lain dengan membeli dari pemilik yang sekarang. Jadi, ketika dalam mengembangkan bisnis, ketika bisnis kita sudah besar, kita sudah bisa berpikir untuk mengakuisisi bisnis lain. Jadi, kita bisa mengambil alih atau membeli perusahaan dari perusahaan lain yang mungkin sedang bangkrut atau sedang memiliki masalah keuangan, kemudian kita beli dan kita kelola sendiri. Salah satu keuntungan dari akuisisi ini adalah kita untuk pengembangan bisnis, baik dia mengembangkan pangsa pasarnya atau mengembangkan jenis produknya, kita tidak perlu memulai dari awal. Kita hanya perlu membenahi apa yang salah dari proses perusahaan yang kita akuisisi ini dan memastikan perusahaan yang kita akuisisi ini memiliki budaya yang sama dengan perusahaan kita yang sekarang. Nah, sumber dana usaha sebenarnya sumber dana usaha itu ada banyak, tapi di sini saya menyebutkan ada 4. Yang pertama ada bank, kemudian patungan, kemudian pegadaian, dan modal sendiri di awal. Nah, kita tahu bank-bank di Indonesia itu pemerintah memberikan bantuan kredit usaha kepada rakyat melalui bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi, pemerintah menyediakan kredit usaha rakyat yang dapat diajukan baik di bank BUMN yang tergabung dalam Himbara maupun bank milik swasta. Bank BUMN yang termasuk dalam Himbara ini ada beberapa seperti BRI, Mandiri, BNI. Ya, dia termasuk dalam bank BUMN. Semuanya itu memiliki jatah pemberian kredit usaha rakyat kepada konsumennya. Jumlah kredit terbesar saat ini disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini beberapa syarat mengajukan KUR Mikro BRI melalui platform kurbri.co.id. Jadi ini bantuan kredit usaha rakyat dari pemerintah ya. Ini adalah contoh saja. Peraturan ini, hal ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ya, jadi ini adalah contoh saja. Ini bukan referensi pasti, ini hanyalah gambaran umum kira-kira untuk mengajukan KUR Mikro di BRI saat ini butuh persyaratan apa sih? Jadi ada 5. Yang pertama, pengajuan dilakukan oleh individu atau perorangan. Kedua, memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kenapa pemerintah atau KUR ini menargetkan hanya untuk orang yang sudah mulai usaha dulu selama 6 bulan, karena mereka tuh melihat bagaimana motivasi si pemilik usaha ini. Kemudian diasumsikan si pemilik usaha ini sudah tahu titik-titik mana yang harus dikembangkan apabila dia ingin mengembangkan usaha dengan bantuan kredit usaha rakyat dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, menjalankan usahanya di salah satu platform e-commerce, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dan atau penyedia ride-hailing seperti Gojek atau Grab. Usaha yang dilakukan tidak melalui platform e-commerce dapat didaftarkan langsung pada bank, tidak melalui platform kur.bri.co.id. Jadi,
buat kalian yang sudah punya platform e-commerce, punya toko di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, atau menyediakan ride hailing dari Gojek atau Grab, itu bisa mendaftar KUR melalui kur.bri.co.id. Sedangkan apabila tidak memiliki toko e-commerce atau bukan penyedia ride hailing dari Gojek atau Grab, bisa langsung ke bank BRI terdekat untuk mengajukan kredit usaha rakyat. Kemudian yang persyaratan keempat adalah tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit. Gitu. Jadi kalau kredit KPR boleh, kendaraan bermotor boleh, kartu kredit boleh, tapi kalau sebelumnya sudah mengajukan kredit, itu sudah tidak bisa lagi menerima KUR. Dan yang terakhir ada persyaratan administrasi seperti identitas berupa KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha. Nah, ini ada beberapa aplikasi pencatatan keuangan usaha. Ya, jadi ada 5 aplikasi yang saya lihat dari Play Store yang memiliki rating lumayan tinggi, dan ini bisa digunakan untuk manajemen keuangan sederhana. Jadi ada buku kas, catatan keuangan, ada catatan keuangan harian, akuntansi UMKM, catatan keuangan juga, keuangan pencatatan pemasukan pengeluaran. Ya. Oke, kembali sedikit tadi ke slide sebelumnya. Nah, sumber dana usaha ini ada selain bank, ada patungan. Jadi kalau patungan ini kita bisa mencari sumber dana orang yang ingin berinvestasi di usaha kita yang nanti akan jadi tim kita. Jadi nanti mungkin saya masukkan modal 30%, kemudian nanti ada lagi yang 30%, kemudian nanti ada yang 40%. Jadi tinggal gimana nanti pembagian hasilnya. Nah, pembagian hasil di sini bisa dilakukan secara konvensional atau bisa dilakukan pembagian hasil secara syariah, tergantung kesepakatan dari semua pemilik modal beserta pihak yang akan menjalankan usaha. Kemudian bisa juga melalui pegadaian. Hanya saja melalui pegadaian ini kita tuh harus memiliki agunan atau kita harus memiliki barang untuk kita gadaikan, kita berikan ke pegadaian. Misalnya kita punya emas, kita gadaikan dulu, nanti kita terima uangnya berdasarkan hasil taksiran pihak pegadaian, kemudian nanti tiap bulannya akan dicicil. Nah, yang terakhir modal sendiri di awal. Jadi kalau memang punya modal yang besar, dapat bantuan dari orang tua misalnya, modal sendiri di awal itu juga jauh lebih baik. Oke, ini adalah tugas. Kamu adalah owner online shop dengan toko di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Install salah satu aplikasi keuangan sederhana yang telah disebutkan sebelumnya dan lakukan pencatatan transaksi keuangan online shop kamu selama 7 hari ya. Download laporan keuangannya atau lakukan screenshot pada layar ponsel kamu untuk menunjukkan hasil pencatatan kamu. Silakan buka Google Classroom untuk pengumpulannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pertemuan kedua kelas kewirausahaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.